yaitu tentang akad jual beli atau al-bai dan khiyar. Pengertian dari jual beli. Secara etimologi, fikih jual beli disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun dari rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli adalah hal yang wajib dipenuhi dalam transaksi. Yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli, dan yang kedua adanya uang atau benda, dan yang ketiga adanya lafal, ijab, dan qabul. Sedangkan syarat jual beli adalah harus dipenuhi. Apabila tidak, maka jual beli dianggap batal. Adapun syarat terjadinya transaksi yaitu yang pertama, syarat pelaku dan barang dari objek transaksi. Syarat pelaku transaksi di sini adalah orang yang telah mumayyiz, bertemu melakukan transaksi secara bersama, dan pelaku harus dua orang. Dua orang tersebut adalah dua orang yang harus berbeda. Yang kedua di sini yaitu syarat dari barang transaksi. Hendaknya barang yang akan dijual harus ada dan bernilai serta dimiliki sendiri dan diserahkan saat barang tersebut ditransaksikan. Kemudian ada lagi yaitu syarat dari ijab qabul. Yang pertama yaitu legalitas pelaku transaksi, yaitu orang yang telah mumayyiz. Dan yang kedua yaitu sesuai pernyataan ijab dan qabul. Berikutnya yaitu transaksi dilakukan di satu tempat. Selanjutnya syarat berlakunya transaksi dijual beli. Yang satu yaitu memiliki hak kepemilikan dan hak wewenang. Yang kedua, hendaknya barang yang diperjualbelikan adalah hak milik penjual. Berikutnya yaitu syarat sahnya transaksi, yaitu ada dua, secara umum dan secara khusus. Yang pertama secara umum, terhindar dari ketidakjelasan, terhindar dari pemaksaan, serta terhindar dari kerugian. Berikutnya yaitu secara khusus, yang pertama menyangkut barang yang dapat berpindah. Yang kedua, menyangkut jual beli salam, yaitu harus terpenuhi semua syarat-syaratnya. Dan yang ketiga, mengetahui harga awal untuk sistem bagi hasil. Berikutnya yaitu macam-macam jual beli. Yang pertama yaitu jual beli yang sah. Transaksi memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat Islam. Yang kedua yaitu jual beli terlarang. Transaksi jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Yang ketiga yaitu jual beli yang sah, namun terlarang menurut agama, yaitu seperti jual beli menimbun barang dan jual beli dengan mengurangi timbangan, serta jual beli mengecoh. Berikutnya ada pengertian dari khiyar. Khiyar menurut bahasa Arab merupakan isim masdar dari kata ikhtiar, yaitu bermakna pilihan dan bersih. Menurut istilah berarti adanya hak kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan. Berikutnya yaitu ada dari macam-macam khiyar. Yang pertama yaitu khiyar majlis. Khiyar majlis yang berlangsung asalkan penjual dan pembeli masih ada di tempat berlangsungnya transaksi. Yang kedua, khiyar syarat. Hak yang dimiliki penjual, pembeli, atau keduanya untuk tetap melakukan transaksi serta membatalkan transaksi selama dalam masa tenggang yang disetujui bersama. Berikutnya yang ketiga yaitu ada khiyar aibi. Khiyar untuk pembeli yang memiliki hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jika terdapat kecacatan pada barang yang dibeli. Berikutnya keempat, khiyar ru'yah, yaitu hal pembeli dalam membatalkan atau meneruskan transaksi dari jual beli yang disebabkan objek transaksi belum tampak saat akad.
yang dilakukan. Selanjutnya yaitu ada hikmah dari qiyar. Yang pertama yaitu menghindari penipuan pada jual beli, dan yang kedua yaitu cermat dan teliti saat bertransaksi, dan yang ketiga ada menumbuhkan toleransi pada kedua belah pihak. Pembahasan yang kedua yaitu tentang riba. Yang pertama yaitu pengertian dari riba. Dalam istilah fikih, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Selanjutnya yaitu ada dari macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba akibat hutang piutang atau suatu manfaat tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Selanjutnya yang kedua, riba akibat jual beli, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Barang ribawi tersebut yaitu emas harus dengan emas dan perak dengan perak. Yang ketiga yaitu riba nasi'ah, yaitu penangguhan atau penerima jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Yang keempat yaitu ada riba jahiliyah. Utang dibayar lebih dari pokoknya karena di peminjaman tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu cara menghindari riba. Yang pertama, memperkaya ilmu tentang bahaya dan akibat dari riba. Yang kedua, melakukan transaksi dengan cara-cara yang halal. Dan yang ketiga, Islam memang memperbolehkan pinjam meminjam asalkan tidak ada unsur ribanya. Yaitu yang berikutnya ada hikmah pengharaman dari riba. Yang pertama yaitu dapat membuat jiwa manusia suci dari sifat tamak dan serakah. Dari Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan, baik dari individu maupun masyarakat. Yang kedua yaitu adanya terjalin kongsi dagang yang transparan dalam transaksi tanpa merugikan salah satu pihak. Selanjutnya yaitu pembahasan ketiga tentang akad sewa menyewa atau ijarah. Pengertian dari akad sewa menyewa atau ijarah yaitu adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis akad sewa menyewa, yaitu yang pertama ada ijarah mutlaqah, yaitu proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Dan yang kedua yaitu ada al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dan berikutnya yaitu macam-macam dari akad sewa menyewa. Yang pertama yaitu al-ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Yang kedua yaitu al-ijarah yang bersifat pekerjaan, dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan berikut adalah berakhirnya akad sewa menyewa, yaitu yang pertama objek hilang atau musnah, dan yang kedua yaitu tanggung waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir, dan yang ketiga yaitu menurut ulama Hanafiyah meninggalnya salah seorang
yang berakad apabila ada uzur pada salah satu pihak. Berikutnya yaitu pembahasan yang keempat tentang akad ju'alah atau akad ji'alah. Pengertian dari ju'alah atau ji'alah tersebut yaitu secara etimologis al-ju'lu memiliki arti upah, sedangkan ji'alah secara etimologis yaitu memberikan upah kepada setiap orang yang telah melakukan suatu pekerjaan untuknya. Adapun rukun dan syarat dari al-ju'alah yaitu yang pertama sigot, yaitu akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Dan yang kedua adalah upah atau imbalan, yaitu orang yang menjanjikan upah. Dan yang ketiga yaitu pekerjaan yang mubah. Berikutnya yaitu struktur dari akad ju'alah. Yang pertama yaitu jail atau pihak yang mengadakan sayembara dan menyanggupi akan memberikan upah atas sayembara yang diselenggarakan. Yang kedua yaitu maj'ul lah, yaitu pihak yang melakukan pekerjaan sayembara dan memiliki hak untuk mendapatkan upah. Dan yang ketiga yaitu akmal, yaitu pekerjaan yang disayembarakan, ju'lu, upah yang dijanjikan dalam akad sayembara. Berikutnya yaitu syigoh, yaitu pernyataan menunjukkan perizinan melakukan sayembara dengan upah tertentu. Dan berikutnya yaitu sebab-sebab dari gugurnya akad ju'alah. Yang pertama yaitu jangka waktu perjanjian telah berakhir. Dan yang kedua yaitu salah satu pihak menyimpang dari perjanjian. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima tentang hutang piutang. Pengertian dari hutang piutang tersebut adalah hutang piutang tersebut atau biasa al-hod adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Adapun dari rukun dan syarat hutang piutang, yaitu rukun dari hutang piutang, yang pertama peminjam atau muhtarid, yang kedua yaitu pemberi pinjaman atau muhrid, dan yang ketiga ada dana, dan yang keempat yaitu ijab dan qabul. Berikutnya syarat hutang piutang. Yang pertama bagi muhrid atau kreditur dan muhtarid atau debitur adalah berakal atas kehendak sendiri dan tidak membazir dan balik. Yang kedua yaitu ijab qabul. Harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad hod atau hutang piutang tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip dari hutang dalam Islam. Yang pertama yaitu mencatat hutang, dan yang kedua yaitu segera membayar hutang, dan yang ketiga yaitu hutang hanya untuk kebutuhan mendesak, dan yang keempat menagih hutang, dan yang kelima menggunakan jaminan. Yang berikutnya ada jenis-jenis dari hutang piutang. Yang pertama jenis hutang yaitu 1. Hutang lancar, dilunasi dalam tempo 1 tahun. Yang kedua, hutang jangka panjang, dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga yaitu hutang lain-lain, contohnya di sini adalah hutang pada pemegang saham. Sedangkan jenis piutang, yang pertama piutang usaha, yaitu suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Dan yang kedua ada wesel tagih atau surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk mengukur utang. Dan yang ketiga yaitu piutang lainnya. Di sini adalah mencakup selain piutang dari dagang. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keenam, yaitu tentang sistem bagi hasil atau sering disebut dengan mudharabah. Pengertian dari sistem bagi hasil atau mudharabah
Menurut bahasa, kata mudharabah semakna dengan al-khatfu, yaitu potongan. Mudharabah merupakan akad antara dua pihak saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari sistem bagi hasil atau mudharabah. Yang pertama yaitu syarat berhubungan atau akhid. Akhid tidak disyaratkan mestinya muslim. Akhid disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasyuruf. Dan yang kedua yaitu syarat yang berhubungan dengan modal, yaitu modal berupa uang tunai, jelas dan diketahui ukurannya. Tidak boleh berupa hutang. Dan berikutnya yaitu syarat yang berhubungan dengan keuntungan. Diketahui kadarnya, dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase. Selanjutnya yaitu dari rukun-rukun sistem bagi hasil atau mudharabah. Yang pertama, pendapat ulama Hanafiyah, lafal menunjukkan ijab dan qabul. Yang kedua yaitu pendapat dari ulama Syafi'iyah, yaitu modal, zigot, akidain, tenaga, dan keuntungan. Sedangkan hukum sistem bagi hasil atau mudharabah, yang pertama yaitu hukum mudharabah fasid, dan yang kedua ada hukum mudharabah sahih. Selanjutnya yaitu macam-macam dari sistem bagi hasil atau mudharabah. Satu, mudharabah mutlaqah, yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.